Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanoni Wiswa Prianto dengan NIM 05346869. Saya dari Prodi Sistem Informasi dan kali ini saya akan mengerjakan tugas ketiga dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan kode mata kuliah STSI 4102. Nah, tugasnya adalah buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasusnya sama seperti tugas-tugas sebelumnya. Golongan karyawannya ada A, B, C dengan gaji yang berbeda-beda. Gaji setiap golongannya disimpan di array gaji. Untuk golongan A dari array indeks ke 0, golongan B dari array indeks pertama, yang selanjutnya. Lalu buat persen array lembur, ya, seperti inilah coding yang sudah saya buat, dan ini juga sudah saya tampilkan di dashboard ini. Saya jelaskan dulu sedikit. Nah, ini kode ini untuk format mata uang Indonesia. Jadi biar nanti kelihatan ada rupiahnya dan ada titik di pas di kayak ketika 6 juta ya 6.000.000 seperti itu. Lalu ini yang deklarasi array. Nah, ini deklarasi array gaji pokok. Nah, ini deklarasinya. Nah, ini indeks ke 0, ini indeks ke 1, ini indeks ke 2. Nah, ini adalah array persen lemburnya. Ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3, indeks ke 4. Nah, ini program gaji dengan array. Ini akan ditampilkan ketika program dijalankan. Nah, ini input teksnya, masukkan golongan A, B, C. Nah, ini logikanya seperti ini. Ini ada variabel penampung, ini logikanya. If golongan equals, nah ini ketika kita mengetikkan golongannya sama dengan A, saya menggunakan equal is ignore case. Kenapa saya menggunakan ini? Untuk memilih ketika A-nya A besar atau A kecil itu sama saja. Makanya saya menggunakan equals ignore case. Nah, ini jika golongannya A, maka indeks gajinya indeks ke 0, berarti indeks ke 0 itu yang ini 5 juta, golongan A berarti nah, dan seterusnya. Jika B maka indeks ke 1, jika C indeks kedua. Dan kalau nggak valid, kalau D atau E atau F, maka sistem akan print error golongan tidak valid. Lalu ini logika untuk menentukan indeks lembur. If jam lembur sama dengan 1, maka ambil array dari indeks persen yang ke 0. Jadi nah, ketika jika jam lemburnya 1 jam, maka akan mengambil nilai 30. Kenapa saya tuliskan 30? Nanti karena di sininya saya akan perhitungannya akan dikali 100 biar menjadi 30% seperti itu. Nah, as if jam lemburnya sama dengan 2, maka ambil indeks persen yang indeks 1. Nah, jika 3 indeks kedua, jika 4 indeks ketiga, jika lebih dari atau sama dengan 5, maka ambil nilai indeks ke 4. Tidak berbentuk negatif atau tidak menyebutkan, atau dia tidak ya semua tadi yang disebutkan 1, 2, 3, 4 atau 5 atau 6, atau maksudnya minus atau 0, maka
lemburnya ya 0. Mengambil nilai gaji pokok dari berdasarkan indeks yang ditemukan. Nah, ini cek apakah ada lemburan. Nah, ini tadi. Jika tidak ada lemburan, maka akan mengambil array-1. Array-1 itu kosong, nggak ada. Nah, ini untuk ini tadi uang lembur sama dengan gaji pokok kali nilai persen per 100. Ini perhitungannya, rumus perhitungannya seperti ini. Nah, total gaji sama dengan gaji pokok ditambah uang lembur ini. Gaji pokoknya yang tadi, yang ambil dari list gaji indeks array-nya, ambil dari array yang di sini, lalu ditambah uang lemburnya dari rumus yang tadi yang ini. Maka outputnya akan seperti ini. Langsung saja kita coba ya di sini. Kita run dulu. Nah, ini kita masukkan contohnya B saja. Masukkan jam lembur 3. Nah ini kalau kita nggak menggunakan equals ignore case, ini tidak akan valid dari B. Ini nggak akan terbaca. Jadi kita harus menggunakan B besar. Kalau B kecil, makanya saya menggunakan equals ignore case untuk supaya mau ketik B besar B kecil akan tetap terbaca. Nah ini gaji pokoknya 6,5 juta. Nah format tadi itu format yang di atas. Nah ini itu untuk membuat seperti ini. Ada format mata uang Indonesia seperti itu. Total uang lembur dan ini total gajinya segini. Ya mungkin seperti itu saja. Kita coba lagi sebenarnya sekali lagi. Kita pilih C, uang lembur belanja D. Ya seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Jika banyak salah atau kurang jelas, saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Ilmu itu tidak datang sendiri, kita harus mencari. Jadi jika tidak tahu, kita harus mencarinya bagaimanapun, mau dari modul, dari buku, dari YouTube, dari teman, sharing dengan teman-teman yang lain, atau kalau nggak punya teman kita bisa sharing ke AI juga bisa. Ya, intinya ilmu tidak datang sendiri, jadi kita harus mencarinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.